Ini kalau terangaken nggih dados niki bulan Ramadan nggih kenangan kula. Terus ngeten nggih kula terangno ya. Jadi keyakinane hampir semua ulama niku nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Tanggal pinten? 17 Ramadan. Hampir mujma' alaih. Karena penanggalan nuzulul Quran itu dibarengno mbek penanggalan terjadinya perang napa? Badar. Dan semua ahli tarikh sepakat perang Badar itu tanggal pinten? 17. Mulane nggih tabarruk kalian Ramadan. Monggo sareng-sareng mengkaji tentang perang napa? Badar. Perang Badar niku Nabi diikuti 313 sahabat. Nggih pinten? 313 sahabat. Sing tiyang kafir niku 1000. Berarti kinten-kinten nggih 1 banding 3 karena kalau anggap aja 300 kan kalau 1000 kan 3 kali lipatane tiyang napa? Kafir. Terus sahabat muhajirin nampung sekitar 60. Nampung pinten? 60. Selain itu sahabat Ansor. Berarti sahabat Ansor sekitar 240 sekian, pinten? 240 ya, karena muhajirin hanya pinten? 60. Ini rungokno ya. Mulane iman niku ora mung itikaf ning masjid ning mboten ya. Sampeyan itikaf terus ngontak ngantuk malah ora jelas. Tapi lumayan gelem moro-moro. Gelem moro napa? Masjid. Kula tak cerita ya, terus kula wingi pas khole bapak nggih maca perang Badar, terus kula sakniki nggih maca tentang perang Badar lewat hadis sahih. Di kitab sing terkenal teng ngene sirah niku kalih. Ngene iku sirahnya Ibnu Ishaq. Di ora ana kitab sirah kecuali nginduk teng Ibnu Ishaq. Kula gadah kitab jenis Sirah Ibnu Ishaq. Kemudian ada kitab-kitab kecil kados Khulasan Nurul Yakin sing diajarkan di madrasah-madrasah itu ada jilid 1, jilid 2. Niku dikarang kalian tiang namanya Umar bin Jabbar, sinten? Umar bin Jabbar Al-Khayyat. Niku tiang Kebumen, tapi mboten ngapak-ngapak, mboten kebumen ngapak-ngapak. Niku tiang alim menteri riyen, menteri pendidikan Arab Saudi. Menteri pendidikan Arab Saudi tiang alim alama nggih koncone buyut-buyute guru kula utawi buyut-buyut kula Mekah niku menang pemerintahane Wahabi terus wong-wong sing rondok-rondok Sunni tenanan niku keusir. Termasuk Umar bin Jabbar. Akhirnya melarikan diri teng Indonesia. Niku uripe teng Kebumen. Jadi Kebumen nate digeni tiyang alim sinten Umar. Nah, termasuk barengane niku Pak Budi, bapake Mbah Abdul Qadir Putih Kudus. Nah niku bapake riyen derek Melayu pas teng Budi bareng sinten Umar bin Jabbar. Abdul Qadir Kudus itu termasuk pondok Quran sing sakniki ada putra Gus Abdul, Gus Basit, ana Gus Abdul. Riyen nate napa dadi garwane punyai kula. Terus Furqah, terus garwane Angsal Bahmun, Abdul Qadir urip malih teng Kudus. Terus Indonesia niku mulai riyen barokah. Wong alim-alim sing keplayu niki mari Indonesia. Terus aku lho sing ra roh niku apa dipakani klanteng opo piye ning Kebumen niku mestine ya ora doyan. Niku ben sampean ngerti nggih, terus nak ngenang Ramadan niku nang perang Badar nggih. Terus ora ana barokah perang kaya perang Badar. Mergo didamel penanggalan Quran. Mulane ngerti tawasul niku napa? Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah napa bi ahlil badri ya Allah. Terus tawasul niku paling mandi kalian ashab Badr. Sampai kula niku nyetak gadah catatan piyambak diwanu ahlil Badr, orang-orang yang ikut perang Badar. Kula duwe catatan sak jeneng-jenenge. Termasuk sa'alime Imam Bukhari niku ada satu bab yang di situ beliau menyebut nama-nama orang yang terlibat perang Badar. Nanti sekilas saya bacakan. Saking beliau tabarruk dengan orang-orang yang terlibat atau yang ikut dalam perang Badar. Kalau terang ya. Terus mungkin kembali ke ulumul Quran. Ini ruang awas nak salah. Ulumul Quran yang dikatakan Quran itu kalamullah al-qadim. Nggih niki sing bedakno kita be Mu'tazilah. Kalame Allah Taala niku qadim. Qadim ku maknane ora ana awale, berarti sekunane kuno. Nah kalame Allah cara ahli sunnah wal jamaah niku
madlule ilmu. Awas mesti nak keliru, kuarit ya. Kalame Allah iku madlule ilmu. Ilmu maknane roh, roh iku pirsa. Jadi misalnya aku muni ngene. Zaidun qaimun. Rungokno Zaidun qaimun, bahwa Zaid itu berdiri. Ketika Zaid nyata-nyata berdiri, itu namanya urusannya Zaid. Artinya urusannya Zaid itu ya Zaid memang berdiri. Nah, itu urusannya Zaid, fakta Zaid berdiri itu urusannya Zaid. Tapi ketika saya mengatakan Zaidun qaimun berarti paling mesti adalah saya tahu kalau Zaid itu berdiri. Berarti kalam sama ilmu itu madrulnya sama. Sampai mengatakan Zaidun qaimun karena tahu kalau Zaidun qaimun. Sehingga cara maknani ahli sunnah kalamu wah ya ilmu wah. Kalamu wah ilmu wah. Karena kalamnya Allah bila harfin wala sautin. Karena kalamnya Allah tidak usah huruf, tidak usah suara. Lalu kenapa itu dikatakan kalam? Karena madlulnya ilmu pasti kalam. Madlulnya ilmu itu pasti kalam. Yaitu tadi, kalau saya tahu Zaid itu berdiri, mbok saya ngomong tidak ngomong, pasti lisanul hal saya itu mengatakan Zaid itu berdiri. Hanya ini jelimet. Nah, cara Mu'tazilah ora, Quran itu hadis anyar deh. Jadi Allah itu ngereaksi Nabi ning gone Mekah utawa zaman Nabi Musa itu terbarukan. Alasannya Mu'tazilah ya rada masuk akal iki geblek. Gebleke ngene dari Mu'tazilah, Quran itu bakas Abu Lahab. Abu Lahab itu anyar. Perang Uhud anyar. Berarti Allah memberi komen niku yo ngenteni ana perang Uhud lagi Allah komen. Paham ya? Mergo sing dikomeni barang anyar berarti kalame yo anyar. Cara pikirane sinten? Nah, Mu'tazilah itu didukung Khalifah Ma'mun terus jadi gerakan massal. Sing ngradarani Quran hadis di penjara termasuk Ahmad bin Hanbal macam-macam. Ini ngono sih mesti awas ngene ora. Biasane wong khusuk ujak pahaman ngono ora gelem. Kepingine ku nak maca sahur, maca ngene swarga. Bar asar maca ngene nganti surup swarga. Mulane tak lawan tenan. Bener ngono terus. Sesuk Quran ora kanggo. Quran dira badar ora kanggo, Uhud ora kanggo. Sing kanggo wiridan bar asar sampai maghrib swarga. Ya entuk barang mesti kok ora kok swarga tok. Enteni ae maghribe. Awas kena niat temono. Yo tapi kudu ono kiai sing model ngono. Yo ono sing nglawan kados kula, dadi ben macam-macam tuh. Gitu. Tapi nek sampean takok sing mirip Quran kula, Quran bakas perang Uhud, perang napa? Badar macam-macam. Lah nek Quran ngono tok berarti setengah lempir. Ilinge Allah asar sampai isya swarga. Wis sedekah wal azim. Ora usah 30 apa? Jus. Ana-ana. Wis ngono ya. Saiki sesuk dina apa, Mas? Jawab. Sesuk dina. Senin ya, yakin. Nah niki awas nek. Sing gawe dina Senin misalnya aku, sing nerbitno srengenge ya aku. Dan saya tahu betul nggak akan ada yang bisa menghalangi kekuasaan saya. Terus aku saiki ngomong, mau sesuk Senin itu jam 5.45 menit srengenge terbit kawetan. Engko jam 5.30 surup ning kulon. Sekarang omongan saya dengan kejadian itu harus bareng apa boleh sebelumnya? Kalau saya adalah pengatur semuanya. Boleh sebelumnya. Karena Allah itu yang mengatur nanti Abu Lahab kafir, juga yang mengatur bahwa Rasulullah itu lahir di Mekah, Madinah, kemudian perang Badar. Allah yang menentukan itu semua, sehingga enggak masalah kalau Allah komennya dulu sebelum terjadi. Toh nanti akan terjadi ala wifqi kalami sesuai ilmunya Allah, sesuai kalamnya. Lah Mu'tazilah cara berpikir geblek. Wong terjadi kok wis diomongno. Iku apa-apanan angger ngomongno barang hadis ya omongane. Lah iku gobloke Mu'tazilah. Alhamdulillah sing anut yo kok akeh. Lah iku mergo goblok ketemu goblok. Wes goblok maksa wong yo kon goblok. Termasuk Ahmad Ramli dipaksa kon goblok kon darani Quran iku hadis. Kowe rasa dipaksa wes goblok tadi. Siapa dipaksa? Wong wis goblok. Lha iki pentingnya tak terangno. Dadi khase ahli sunnah darani kalam wa iku
Qadim. Meskipun sing dikomentari kadang barang hadis koyok mati ini Abu Lahab, Abu Jahal. Iku koyok aku misalnya komen sesuk srengenge wetan mara ngulon mesti terjadi seperti itu karena nggak ada yang bisa merubah srengenge kecuali Allah. Sing ngendikan Allah. Berarti Allah boleh ngendikan barang apa terjadi ila yaumil qiyamah oleh ngendikan fi azalil azal zaman azal. Paham ya? Sehingga ahli sunnah berkeyakinan kalam Allah tetap qadim meskipun madlulnya yang dikomentari itu hadis. Jadi ora ana hubungane. Tapi cara Mu'tazilah ora wong siji komeni hadis yo kalame melok hadis. Jadi omongan Zaidun kok imun yo kudu bareng Zaid pas ngadeg. Nek ora pas ngadeg yo ora oleh muni Zaidun kok imun. Jadi cara Mu'tazilah ora oleh yen wong ngomong ngene. Sesuk srengenge kok wetan mara ngulon. Ngenteni sesuk karwane nak ngono lagi ngomong. Ngajak goblok apa ngajak pinter? Enggak, itu omongannya ngajak goblok apa ngajak pinter? Ngajak goblok dari ini, alhamdulillah ada paham saya. Mulane ngaji ku angel tenan. Ya barang angel ra iso iku normal. Mulane wong ra iso iku normal ya aja geman ngenyek wong bodho. Mergo ngaji iku angel. Ora iso barang angel iku normal. Mulane ra oleh ngenyek wong bodho. Wong bodho iku wong normal. Paham ya? Ngaji iku angel. Ora iso barang angel iku normal. Ngenyek wong normal iku goblok. Paham ya? Mereka bahasa Indonesia itu kacau. Wong pinter banget ya luar biasa. Wong idiot sing di kelainan sekolahnya jenis sekolahan luar biasa. Mana aku darani Gus wae alim luar biasa ya susah. Iku mlebu luar biasa sing di. Bahasa Indonesia itu gak jelas. Jadi wis ngono. Iku bahasa Indonesia. Ya semua sing bener sing pira ora. Takokno pakar-pakar nopo bahasa Indonesia. Sekolahane wong sing duwe kebutuhan khusus ya jenenge sekolah nopo? Luar biasa. Wong pinter cerdas ya jenenge luar biasa. Jadi mbon romono ya. Mbon saiki yakin nggih sampean ora buka-buka lho Mas. Dene apa berita ngene surupe apa? Srengenge. Saya ngaji saya romono awas kena salah, kuarit kena salah. Oh serono ya. Jadi kalamu itu nak cara ahli sunnah itu padha karo ilmu. Karena madlulnya sama. Orang kalau ngomong Zaidun kok imun berarti dia tahu kalau Zaidun kok imun. Kalau Allah mengendikan seperti ini pasti ilmunya seperti itu. Nah karena Allah itu tidak sekedar ngendikan tapi penentu. Karena orang selain Allah ditentukan oleh Allah sehingga ketika ngendikan pasti titahnya terjadi. Makanya kalamnya Allah adalah kalam bil kholqi, kalam yang menciptakan. Manane menciptakan itu ketika Allah mengatakan Muhammad kowe sampeyan sak pasukan menang. Itu tidak sekedar ngendikan, pasti nanti kejadiannya juga menang. Karena titahnya Allah pasti terjadi. Itu beda dengan titah kita. Karena kita tidak bisa mengendalikan kejadian setelah kita ngomong. Paham ya? Tapi kalau Allah kan tidak mungkin semua yang terjadi di alam raya pasti sesuai titahnya Allah. Nah sehingga ketika Allah mentakdirkan nabinya jenenge Muhammad, Allah nurono Quran niku sangka Allah mahfud ila sama idunya iku sedurunge ana nabi sekalipun ya wis ana Quran. Wong kalamu iku qadim ne Allah mahfud. Tapi catetane wis ngene iku. Sehingga nabi rong lahir wis diketahui oleh ahli Taurat, ahli napa Injil. Toh kok ya mesti ngene iku. Toh kok ya wis mesti ngene. Lah Mu'tazilah goblok. Sawangane cerdas tapi goblok oleh mikir nak Quran ngomeni Abu Jahal, mengomentari Abu Jahal padahal Abu Jahal hadis berarti Qur'ane melok hadis. Jadi Allah itu ilmunya terlambat terus cara Abu Jahal, Allah itu kayak cara Mu'tazilah berarti Allah kayak pengamat. Nah terjadi komen. Paham? Nah, paham? Wah, ya camah tenan Allah versi. Narung terjadi ra iso komen kan kurang bahan. Nah cara ini sudah alam raya ini illa fi kitabim mubin. Ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua yang terjadi di alam raya ini baik yang menimpa kamu atau menimpa siapa saja, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan nanti akan terjadi sesuai tulisan itu. Jadi di sini ditulis, kayak aku misalnya gak seneng Ruhin Nas ditulis.
bakso ben nyai, pas latihan nyai muridnya cah keriting gendut. Wis ditulis. Terus nanti kejadiannya seperti itu loh. Paham ya? Orang kok bareng wis aku dhe murid keriting terus awal lagi nulis komentar. Oh, bapak muridnya rugen keriting. Wah, ya kaya pengamat pangeran kok ngono iku. Mutu ora gitu. Orang mutu terus. Lah ya mulane. Mulane kowe ahli sunah apa Mu'tazilah? Ahli sunah. Mulane ahli sunah itu 72 golongan, sing bus warga ahli sunah tok mergo sing waras. Paham ya? Sampeyan ora musuhku. Paham? Paham yakin ya? Paham ya? Lho tenan iki penting, mergo iki tok ulumul Quran, paham ya? Nah. Wes iki yakin ya? Mun yakin nggih? Mun. Nah, kenapa saya menerangkan ini? Karena saya harus menerangkan tentang ayat yang tertera di kitab Bukhari ini. Nanti ketika ada surga dan ada neraka kan wanada ashabul jannati ashaban nar. Angkot wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Terus fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Qalu nah. Nanti ketika di surga dan sudah terjadi nanti ketika surga neraka sudah terjadi ada dialek kata penduduk surga, hei penduduk neraka, kita sudah menemukan janji Tuhan bahwa orang soleh di surga. Kita sudah di surga. Apa kalian juga menemukan janji Tuhan? Nyatanya orang kafir jawabin nam, oke ya naam juga. Janji Allah kan sama orang kafir menyiksa. Dan alhamdulillah aku ya harus disiksa. Paham ya? Jadi orang kafirnya nabi ya sebenarnya dia dijawab. Kan. Loh, Famus, oh gede-gede doa itu, tuatir ilmuku itu rugi nelang nodene gitu sih. Mereka nak liane rafam pantas mungkin wis jigo terus kusuk mas. Sing ora pantes rafam kuwi to, nak liane pantas dong. Jigo terus kusuk terus ngaji mbok ngarep terus kan rafam ra pantes. Jadi kan nak liane rafam ra apa-apa, bocok-bocok ngono. Paham ya? Ya, pokoknya kau nak rafam tak kok musuh. Nak benar muntah baru rusak. Yes. Nanti penduduk surga itu nanya penduduk neraka. Kita ini, ya kita ini kan wana ada ashabul jannati ashaban. Angqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kita ini sudah menemukan janji Allah itu benar bahwa kita orang baik. Orang baik mana nih mukmin ora kudu sempurna tenanan kok terus hati montek. Pokoknya asal mukmin orang baik. Nah bandingannya wong kafir. Nah mukmin kue bandingannya aku ya aku mesti ngawur. Gue ngawur. Ya mas ya. Kata penduduk surga angkot wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kita ini sudah menemukan bahwa janji Allah itu benar. Kita orang baik di surga. Wong kafir ditanya, "Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo?" Apa kamu juga menemukan kebenaran janji itu? Jawab aku itu. Kalau nah, aku ya bodoh. Jare Allah nak wong kafir mlebu neraka, aku ya mlebu neraka. Piye jajal? Nah, oke itu kejadian nanti di surga dan di neraka. Dan itu sekarang belum terjadi. Tapi sama Nabi dipakai ngendikan ketika. Makanya ini jenenge iktibas. Makanya ini kan menjadi masalah ulumul Quran, disiplin, makanya ngaji ya. Tapi sama Nabi ayat yang sama dipakai iktibas itu dipakai tapi nggak sepersis ayat itu, paham ya? Agak-agak digubah, tapi bukan berarti merubah Quran boleh enggak. Iktibas itu satu makalah yang spontan dari Quran, tapi dalam konteks yang berbeda. Terus Nabi pakai ayat yang sama, dialek yang sama dipakai ngomentari wong kafir. Sing melok perang Badar ya Abu Jahal CS pas wis do mati di dawuh Nabi aku dadi nabi wis menemukan kebenaran. Dalam konteks ini tentu kebenaran Nabi dan para sahabat mengalahkan orang kafir. Paham ya? Paham ya? Mus, kowe santen iki coba. Paham? Ya sing kok tak kamu sofa kan. Ya. Terus hei orang-orang kafir, saya sudah menemukan kebenaran janji Allah bahwa fa'inna hisbawa humul ghalibun, janji Allah kita ini pasti menang, pasukan Allah pasti menang.
Makanya ini saya katakan tadi bahwa kalamullah adalah ilmu Allah. Saya ulang lagi, kalamullah adalah ilmu Allah. Karena Allah pasti tahu bahwa kejadiannya nanti ahlul jannah ngomong sama ahlul nar begitu, ya dingendikano sekarang. Toh nanti pasti terjadi sepersis itu. Berarti kalamullah azali itu tidak masalah meskipun yang dikomentari sesuatu sing hadis. Ora kok pepes sing dikomentari hadis terus kesimpulannya kalamnya Allah melok hadis. Paham ya? Mana Mu'tazilah itu goblok tenan, tapi sawangane pinter, perkarane logis. Sawangane itu pikiran min awalil amri, sawangane. Paham ya? Tapi nek angen-angen goblok. Masalahnya sing angen-angen muk sithik, akhirnya Mu'tazilah itu mayoritas. Paham ya? Nah ini paling angel tenggene ulumul Quran. Kalamullah adalah ilmu Allah. Sebab itu karena kalamullah itu ilmu Allah, cara Imam Abdul Hasan sinten Abu Mansur Al-Maturidi, ta'alluqe kalam ilmu sama basar iku siji. Gini ku ilmu syai' ala ma huwa alaih. Dadi eling-eling ta'alluqe sifat napa? Kalam, ilmu sama basar iku siji. Podo-podo kesimpulannya ngerti. Nggih, podo-podo kesimpulannya ngerti. Misalnya aku ngomong ini. Aku krungu nak Ruhin itu rabi ping pindho. Ndak, ini kan kalamullah enggak. Berarti maknanya apa? Saya tahu nak Ruhin itu rabi ping pindho. Meskipun diredaksekno saya dengar kalau Ruhin itu rabi ping pindho. Oke. Karena Allah enggak mungkin bohong dan enggak pernah mendengar sesuatu yang enggak nyata. Nah, atau diredaksikan saya tahu, saya dengar, atau saya melihat. Madlulnya sama-sama kesimpulannya tahu. Dan tentu tahunya Allah mesti persis. Berarti madrul muta'alaknya kalam, ilmu, sama basar itu satu. Paham ya? Sekali-kali ngaji ilmu kalam sing dadi perbedaan firqah antara ahli sunnah, mu'tazilah, jabariyah, qadariyah, murji'ah, macam-macam. Niku tenggene ilmu sing disebut ilmu napa? Kalam. Kita ngikuti ahli sunnah. Nah cara anu aswaja nih. Kalau aswaja sing ngursusu kadang yo Masya Allah tenan. Ya kalau untuk keberatan sokok ahli sunnah ya. Mengkulon ora payu ngursus aswaja. Karena mesti asli, nah asli ku ora enak. Wah, tapi ini tak khusus sampean sing asli. Asli ku yo ora palsu. Nah aswaja kursus kadang kok sesuatu sing ora tentang akidah diomongno. Mereka konteks kekinian. Jadi kadang anut media kursus seminar aswaja tapi konteksnya yang sedang tren dengan media. Itu lucu kan jadi apa? Jadi kadang benar kadang salah. Nah singkatan ini kan gak ada kepentingan. Soalnya ngomong. Ya, data seling-eling ya. Muta'alake kalam, ilmu sama dasar itu sama-sama artinya tahu. Ya, sama-sama artinya apa? Tahu. Sehingga tahu itu macam-macam. Tahu yang bisa rubah dan tahu yang nggak bisa rubah. Tahu yang bisa rubah adalah karena nggak bisa mengendalikan. Itu tahu yang nggak bisa rubah. Misalnya saya bilang gini, Ruhen rambutnya keriting. Sesuk yo keriting. Saya kan rambutnya Ruhen keriting. Sesuk yo keriting. Ruhen mangkel dan ketok Gus Pak bodoni. Bareng isak gudul. Berarti saya ngomong Ruhin itu keriting, sesuk itu keriting salah. Dilawan oleh Ruhin, sesuk dari sagudul. Tapi Allah nggak mungkin, karena kalau Allah ngendikan, mengendalikan keadaan. Dan pasti sesuatu nggak keluar dari yang dingendikan Allah. Kalau saya kan bisa. Misalnya Ruhin pertama ngomong bojo pertama, kan ini cinta sejati. Misalnya. Tapi nggak bisa mengendalikan cintanya. Akhirnya kan merusut. Nah makanya wongane wong ora perlu-perlu. Makanya saya ini ada ngomong bojoku, mau seneng-seneng, gak bisa mau kendalek tau gue. Kalau mau itu, ini gue foto, seneng ngomong api, karpet api, kabel api. Semuanya udah seneng bojo api. Makanya nak karpet ngono tok turuti wae. Suwe-suwe nak mbok turuti, suwe-suwe ngomong api, mobil api, bojone kok ngene gak pas.
Mulane omah iku aja apik teman-teman. Ben kowe nek elek ra ketara, paham ya? Kowe tak ijazahi. Dadi kadang-kadang wong engkek-engkek keliru, bojone ku ayu dekne elek. Yo omah apik turuti, mobil apik dituruti, sesuk ketara ra pantes. Mobil apik ngono kok lanangane elek. Mulane wong iku kudu nganggo ilmu. Paham ya? Mulane kira di bojo kok yo omah apik, di omahku tak gawe elek kok ana alasane ben wong darani ayu kowe timbang omahe. Nek nganti omahe apik wong darani apik omahe timbang kowe. Dadi kudu sabar. Tak warai Nah ini menyangkut kalam. Kalam itu keluar dari orang yang bisa mengendalikan keadaan sama enggak. Kalau yang tidak bisa mengendalikan keadaan, meskipun dia benar, kebenarannya tidak abadi karena dia tidak bisa mengendalikan keadaan. Seperti tadi saya ngomong, rogen itu keriting. Bisa dilawan, rogen besok gudul. Atau rogen ngomong, dek cintaku mbak kowe sejati. Baru orang wedoan dia pun tidak bisa mengendalikan dirinya. Dikoreksilah cinta itu. Oleh istrinya juga cinta itu terus diputuskan, dibatalkan. Nah itu karena yang ngomong nggak bisa. Itu beda kalau yang ngendikan Allah. Ketika Allah mengatakan Muhammad Habibi wa Abu Jahlin aduwi misalnya, Muhammad kekasihku, Abu Jahal musuhku. Pasti perilakunya Rasulullah selalu menjadikan ridhonya Allah, perilakunya Abu Jahal menjadikan Allah benci. Karena ketika Allah ngendikan itu jadi titah. Jadi titah dan semua reaksi alam akan sesuai ngendikannya Allah. Sehingga ketika Nabi menang perang Badar, pikiran Nabi tenang toh janjinya Allah, nak aku diparingi menang. Beliau tidak punya kekhawatiran akan kalah karena tadi titah Allah pasti apa? Terjadi. Begitu juga di perang Uhud. Nabi ku ketok nak kekasih pangeran. Nabi perang Uhud itu wis ngendikan ngene. Jong, kowe sing tukang panah, yo kowe ning dhuwur ae cek menang cek kalah. Nabi enggak pernah Nabi ada bahasa cek menang cek kalah, tapi perang Uhud ngendikan, jong kamu harus tetap di atas gunung cek menang cek kalah. Siapa tuh semua sama waduh kok ada cek kalah barang gitu. Itu Nabi. Memang beda, Nabi itu beda. Tenan akhirnya ngalami. Terus kowe nek wis menang lah. Ojo geman ninggal lo atas gunung. Tenan kecil. Nak panjen kowe wis menang kok ninggal atas gunung, kok kowe kalah. Karena Nabi kekasih Allah, ngendikane Nabi cerminan kalau mau tenang. Dua orang ning atas gunung mana wong kafir kalah, wong kafir pinter. Sahabat kaya rugen-rugen dicolong wedok ghanimah. Wah. Tentu ini dah Abu Bakar Umar ya, rugen-rugen ini lho. Sing medhun ke gunung aja bayangno akabirus sahabat ya sing ngono-ngono iku lah sing bangsa-bangsa ngono niku. Lha kowe lah kok angel lemar redaksi. Dan kejadiannya persis. Nabi ngendikan itu min awalil harbi ketika belum perang. Kejadiannya kan senyata itu. Menang gara-gara tergiur ghanimah, medun akhirnya kalah. Karena Nabi piye cerminan ngendikannya Allah. Ternyata perang Uhud kejadiannya seperti yang dingendikanno Nabi. Lalu pertanyaannya, kalah ning ndi ning perang Uhud? Justru Nabi ketok Nabi ini. Wong sing dingendikanno bener kabeh. Mulane Khalid bin Walid itu baru menang perang Uhud terus Islam. Ditakoni Abi Sufyan itu bar perang menang kok malah Islam. Ora ono wong ngomong seperti iku nak ra nabi ku ora ono. Dadi kalau itu masuk Islam ku bar perang Uhud. Ora kok dekne ku mau luhur aku iso ngalahno ora dene malah dadi Islam kok kaya ono wong iso ngendhalekno omongan nak nabi. Ngomong sak munaki kok bener kabeh. Islam Khalid itu beda perang Uhud. Ya mulane nek ngomong ora perlu dadi hukum. Misalnya contoh kayak ngomong bojomu, cinta pertama dan terakhir. Mesti dia nih dari malaikat pinggir pertama dan bisa berakhir. Orang kok pertama dan terakhir, pertama dan bisa berakhir. Paham ya? Lu tenang nih rono. Ya saya paham ya. Jadi kalamu wah itu madlule kalame Allah. Karena Allah bisa mengendalikan, maka ngendikane Allah cek zaman sewis kliwat, cek sing saiki, cek akan terjadi sama. Karena semuanya dalam kendali Allah. Beda nak omongan kita barang sing ape teko, kon muni insyaallah karena kita sesuatu yang akan datang di luar kendali kita.
Mulane ra usah ada ngomong cinta hidup semati bareng lopo. Nyatane bojo mati kaya rabi meneh. Urung 40 dinane, paham nggih, urung seminggune wis. Malah urung mati wis cadangan. Kira ngajar tenan. Oh, mati wis opo? Cadangan. Lah nyatane rugen marah di rabi meneh ora ada cadangan ra iso. Angel lho golek bojo. Paham ya? Nah, terus yang ketiga ini yang perlu saya ingatkan jenengan ya, masalah perang Badar. Ya. Niku perang paling bersejarah. Nabi dulu itu perang, masalah bahasa. Biar kamu nggak jadi ekstrim. Dulu yang namanya membunuh orang kafir itu pasti pas kital. Kital itu kalau dalam ilmu bahasa Arab, ilmu lughat, itu musyarakah. Musyarakah atau mustarika. Jadi kalau bahasa Arab itu gini. Doroba zaitun amron, pokoknya nggih. Doroba zaitun, cepet loh macane ya. Doroba zaitun amron. Doroba mentung sapa zaitun zaid, amron yang amar. Jadi zaitun itu subjek, pelaku pemukul, amron itu objek yang dipukul. Itu kalau redaksinya doroba. Ya benar-benar zaid itu pelaku pemukul, amron itu yang dipukul. Misalnya saya memukul Ruhin, berarti saya pemukul, Ruhin objek terpukul. Tapi sekali dibahasakan gini itu jadi beda. Doroba zaitun amron. Itu maknanya doroba saling pukul. Sopo zaitun zait amron yang amr. Meskipun sekarang amron itu jadi maf'ul bih, tapi dia tidak selalu maf'ul bih karena saling pukul itu bisa dia subjek, bisa dia objek. Nah, dalam perangnya Nabi semua bahasa itu mukotalatan pakai sebab mustarokah. Artinya Nabi yang memerangi, mereka ya memerangi. Sahabat ya berusaha membunuh orang kafir juga berusaha membunuh sahabat. Sehingga nggak ada cerita misalnya Abu Jahal turu terus dibacok sahabat itu tidak ada. Abu Lahab pas ngopi terus dibacok tidak ada. Karena kalau itu sepihak, apa? Semua dalam bahasa Arab ketarian kesejarahan Islam adalah qatala, apa? Qatala masdarnya titalan, apa? Beda kan qatala yuqatilu muqatalatan waqtitalan. Tapi kalau tanpa alif, qatala yaqtulu qatlan. Nah sekarang sampean tanya, dalam tara itu Nabi kital apa qatlu? Kital, pakai sewab mustarika. Mustarika artinya bareng-bareng. Ya bisa kamu menyerang, kita diserang, kamu membunuh, saya membunuh, sama-sama potensi. Karena saling apa? Sehingga kenapa dalam tradisi ulama, perang itu boleh. Karena janjian tempatnya ditentukan, ada jurinya juga dulu. Sekali maghrib itu berhenti. Mangan-mangan sesuk mulai nih. Orang boleh. Jadi ya karena tadi tempatnya ditentukan. Seperti perang Badar itu ya tempatnya ditentukan. Enggak perang ini di Badar mat. Barang perang Badar kalah Nabi baru menang ketemu orang kafir. Ketemu utusan Abu Sufyan. Mat, mau iduna Uhud. Sok nang Badar aku kalah. Sok neh yo ketemu di Uhud. Yo jadi Kajian, jadi buatan model sepihak. Karena tadi ya, beda sekali kalau doroba zaitun amron, apa apa? Doroba zaitun amron. Nah, yang dialami Nabi itu mukotalah, apa? Mukotalah atau apa? Kital itu saling apa? Menyerang. Makanya cinta yang ngono kan mestinya saling mencintai. Ojo kalau di bojo ayu terus kowe sing seneng kono, naudzubillah. Wah, itu ra suwe mesti. Karena semuanya sepihak. Kamu nganggap kowe entuk dekne berkah, kono nganggap musibah, itu repot. Napa? Wah, dadi wong lanang kudu ngalim, alim juga, ora ngono ganteng, sehingga bojomu untuk kowe iku nganggap berkah. Nah ora kabeh ya tok ora rabi. Perkarane kowe mesti dianggap problem, bagi istri dianggap apa? Problem. Kok terkenal iku ya seneng wong wedok. Keren, udah di bojo terkenal apa? Jadi eling-eling ya. Terus niki peringatan kaki konco-konco sing hafiz, sing seneng Quran. Terus nenggene ilmu hadis, ono jeneng iktibas. Iktibas ngeten niki. Karena Nabi itu sangat menyatu dengan Quran, peristiwa yang beda ceritanya dengan Quran. Kadang Nabi redaksinya spontan itu mirip-mirip Quran. Tapi nggak bisa dikatakan Quran karena nyuwun sewu ada 1-2 yang digubah, disebut apa iktibas. Tapi ora iso darani terus Quran oleh dirubah ya ndak. Kalau Quran sama sekali nggak boleh dirubah. Tapi itu iktibas. Iktibas itu karena lama sekali Qurani sehingga spontanitasnya juga Qurani. Kayak ini loh, misalnya redaksinya Nabi kan sebut ini fa inna qad wajadna
ma wa'adana rabbuna haqqan. Ini kalau di Qur'annya kan seperti angkot wajadna. Nggih napa angkot? Nah, ini karena Nabi itu sebagai pelaku sejarah, beliau menceritakan dirinya fa inna qad wajadna. Paham ya? Jadi Quran aslinya kan angkot wajadna. Tapi di sini fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Jadi ini enggak Quran, tapi Nabi ngendikan ini iktibas karena tadi Nabi saking familiarnya dengan Quran, spontannya Nabi itu lafadznya mirip-mirip apa? Quran. Tentu di Qurannya itu angkot wajadna. Paham ya? Mohon. Jadi eling-eling ini jelas, ini termasuk yang keempat bahwa ini dari dalil bahwa orang yang mati itu masih bisa mendengar. Sehingga kita rasa kaget nak kenapa tradisi kita cek kirim donga. Mergo ya kita yakin nak wong mati ku cek bisa napa mendengar. Mane aja mbok awarane wong mati kirim donga ora iso ngrungokno. Iki hadis sahih Bukhari. Lah kowe ngomong ora jelas sahih, ora jelas salah, jelas nglanturi. Sing mesti jelas napa? Nglanturi. Wah niki kula waca bentuk barokah ahli Badrin kalian ahli Uhud niki kula waca sing wonten garise. Sekarang Nabi juga pernah ngendikan yang sama, tentu dalam konteks yang positif, yang baik pada orang-orang yang ikut di perang Uhud. Ya perang Uhud itu perang setelah napa? Badar. Mun sing teng wonten garis sing kula corak-corak. Haddatsana Muhammad bin Abdurrahim, akhbarana Zakaria bin Adi, akhbarana Ibnu Mubarak, an Khaywah, an Yazid bin Abi Hubab, an Abil Khairi, an Uqbah bin Amir. Sekedap. Mun kepagi, bal-balan malah. Haddatsana Muhammad bin Abdurrahim, akhbarana Zakaria, an Adi, akhbarana bin Baro, an Khaywah, an Yazid bin Abi Habib Taikubib Samin, an Abil Khair, an Uqbah bin Amir qol, ini gigi, an Uqbah bin Amir qola, ini rumah nabi, sholat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qatla Uhudin, atase syuhada Uhud. Jadi Nabi nate rawuh teng Gunung Uhud, badha samani sinina sakwise periode 8 tahun. Jadi setelah beliau dikubur 8 tahun, Nabi nate nilii terus salat jenazah teng Qatla Uhudin sakwise pinten? 8 tahun. Kal muwaddi kaya dene wong sing pesen, wong sing pamit-pamit lil ahya'i maring wong sing urip wal amwati lan wong sing mati. Jadi Nabi itu kan di Madinah niku umur 53 ya. Nabi ke Madinah itu umur pinten? 53 karena tahun Hijriah itu tahun 13 nubuah. Eling-eling ya, tahun Hijriah itu tahun 13 nubuah. Paham ya? Jadi 1 Hijriah sama dengan 13 nubuah karena Nabi jadi Nabi kan 40 tahun. Di Mekah 13 tahun. Berarti awal tahun Hijriah adalah 13 tahun apa? Nubuah. Terus setelah itu Nabi di Madinah 10 tahun. Pasnya 9 lebih berapa terus kapundut. 2 tahun sebelum kapundut, Nabi niku nate salat teng syuhada Uhud. Sause 8 tahun. Ya kalau Nabi di Madinah 10 tahun, sebenarnya enggak sampai 10 tahun, 9 lebih berapa berarti kan 2 tahun sebelum wafat. Ya 2 tahun sebelum wafat. Niku Nabi nyolati syuhada Uhud kal muwaddi kaya dene wong sing pamit-pamit lil ahya wal amwat. Makanya ahli sunnah berkeyakinan orang yang mati itu ya kayak kita masih hidup. Nyatane Nabi yo pamit, sampai kapundhut itu rasih sekedar pamit sahabat sing urip, yo pamit sahabat sing wis kapundhut. Makanya kal muwaddi lil ahya wal amwat. Jadi Nabi mendekati kapundhut yo pamit sahabat sing urip, yo pamit sahabat sing kapundhut. Masyhur Nabi badhe kapundhut sering teng Baki, pamit-pamit, sering teng napa? Uhud. Mane nek mati kudu pamit kan mbek sing wis apa? Mati, tenang mawon, diangkat kula baturi, kudu ngomong wae apa. Jebule ra mati-mati. Oh, bodoh nurukin jare. Jare seneng ngisor-ngisor jare apa? Bodoh ni piye aku bisa ngomong ngene pas ra di dhuwit, saiki dia dhuwit kok mati. Jebule semangat mati mergo keadaan. Barang rezeki membaik. Gak situ kepengen apa? Mati. Jelas ya. Kal muwaddi ilil ahya. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa Nabi mencintai sahabat yang hidup juga mencintai sahabat yang mati. Karena bagi Nabi hakikat sahabat yang meninggal itu hakikatnya adalah apa? Hidup. Karena Nabi bisa dialek ya bisa.
Sumatola mongko nuli munggah sapa nabi al mimbar ing mimbar faqala mongko dawuh sapa nabi. Kemudian nabi naik ke mimbar, inni baina aidikum faratun. Ini saat temen ingsun baina aidikum ana ing atase ngarep-ngarep sira kabeh faratun iku wong sing mapak. Yo kae tenang ae kowe soben yo mati, sing urip-urip yo mati, sing wis mati yo nganteni aku wis aku enteni. Soben aku iku wong sing mapak kowe. Wa ana alaikum syahid. Wa ana ta ingsun alaikum ngatasi sira kabeh syahidun iku nyekseni. Jadi aku nyekseni ngamalem, aku iku loyal tenan mbek aku sampai perang Uhud, perang Badar. Aku nyekseni. Sing urip-urip itu kowe tak sekseni ki loyal tenan sampai saiki melok aku. Iku nabi. Dadi ketara anak nabiku kasef. Yeso midatone wong urip, yeso midatone ngopo? Mati. Wa inna mau'idakum lan sak temene perjanjian sira kabeh kok ketemune al-haud iku haud. Niku al-kausar napa inna atainakal napa? Kausar. So ketemu aku ning haud. Jadi Nabi jelas bikin satu pertemuan. Segala ini terminal kan ono. Ngawur ae. Ora golek perapatan. Jelas ya wa inna mau'idakum al-haud. Perjanjian ketemuku mbek kowe napa? Al-haud. Haud itu telagane Nabi masyhur inna atainakal kausar. Talhadu al-haud. Wa inni lan sak temene ingsun iku la angguru yektine ningali ingsun ilahi maring haudi min makomi sanging panggonan ingsun hada ya ikilah makome ini ketok dan saya melihat itu sekarang juga dari sini sekarang juga padahal haud adalah nanti nunggu akhirat tapi tadi titahnya Allah pasti terjadi dan tentu Nabi itu cerminan dari ngendikane Allah makanya kata Nabi sekarang pun saya bisa apa? Melihat jelas ya makanya jangan Mu'tazilah itu ora iso mikir sawane cerdas tapi ora iso mikir mau dene pikirane wong Quran ngomentari Abu Lahab hadis berarti Qurane melok parah. Mbak wis ngono tuh kata. Malah darani sing ngene-ngene iki gak rasional. Mergo ketemu awawane, pas ketemu. Aku yakin sing tau ngaji aku iki mesti do tobat saka Mu'tazilah. Mergo ngerti ternyata di sana luwih pinter. Tapi yo sing krungu terus insaf. Nah sira insaf iku yo ora roh. Nah kowe ora tau kaya Mu'tazilah, tapi ora roh bener ahli sunnah. Dadi wah. Gak ono bedane kabeh. Malah kadang komene ngene, padha Islame kok geger. Repot. Wah, parah. Semono tok komene wae, padha Islame kok. Parah. Ora ro bedane. Cara dibojo ora ro bedane ayu mek ayo. Padha-padha wedok kok geger. Darah foto wae wae. Bagi wong sing dibojo ayu kok ngawur ya piye to ngawur. Ya jelas ya, mereka mau kalam wah itu kodim dan kalam wah pasti jadi titah sing akan terjadi, sing akan ngawal alam ila yaumil ya. Mulane kalau Nabi nanti ngendikan so zaman akhir wakai saling bunuh al-harju. Apakah kita dibunuh orang kafir? Jawab Nabi lucu, enggak aja. Sing mateni kuwi dulurem padha napa? Islam. Itu terjadi zaman Said Husain, era Yazid, era Muawiyah perang Siffin sampai era Abbasiyah, Fatimiyah, Seljuk, Timur Leng sampai saiki ISIS. Iku padahal diriwayatno Nabi zaman Imam Bukhari. Imam Bukhari sing riwayatno hadis Al-Harju. Al-Harju itu kasratul qatli. Dari siapa ya Rasulullah? Sangka padha dulur. Itu nyata terjadi zaman sinten? Mulai Said Husain masyhur dibunuh kelompoknya sinten? Yazid. Terus Siffin. Apa? Perang apa? Siffin, perebutan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Seljuk, Timur Leng, era Bauddin Walad, sampai Wali Songo. Wali Songo era Putu, Arya Penangsang, Sutawijaya, Wadijaya, sing kepleret nih, macam-macam nih. Tapi kalau tetap seneng jenengan ini, sih masa lalu. Gak usah disebut-sebut. Mawi raro rogen turunannya sopo. Sampai saat ini. Lah itu berarti Nabi ngendikan zaman dhisik 1400 tahun yang lalu kaya delok TV mergo ngendikane Nabi cerminan ngendikane Allah. Pasti ya seperti itu yang terjadi. Lah itu nek sing ngomong kowe kirim aku. Aku seneng tenan mek kowe. Umurnya hanya sekian jam. Nunggu sekian kesempatan selagi ana kesempatan wong ayu lain ya masih seneng. Sekali ana wong ayu lain sing menarik ya runtuh kan ya. Nah itu kondisional karena ngomong tapi rasa ngendah. Nggak. Orang buka-buka lagi kan, wes ya. Dari Mustafa Nawirida Nasar, sampai apa mus? Maghrib, yang ini ku keapian mau tapi apa paling apa ngaji, aneh-aneh. Wirid.
Dari Habib sing alim wiridane wong alim yo ngaji. Wis ngaji. Sedih mungkin lali kan. Wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku. Niki jelas. Iki rungokno wong sing ekstrem ya. Wa inni lan satemene ingsun lastu iku ora kuwatir ingsun, ora ana ingsun akhsha alaikum an tusyriku. Niki pegangane Sayyid Muhammad. Ketika orang-orang Wahabi begitu mudah mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, Sayyid Muhammad dan para orang-orang Sunni berdasar hadis itu jelas Nabi ngendikan wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku. Saya enggak khawatir kalau kamu jadi syirik. Artinya imannya orang Islam itu permanen. Enggak terbersit enggak dalam orang Islam yang paling bodoh bahwa Isa itu Tuhan? Enggak terbersit enggak? Enggak kan? Terbersit enggak dalam hati orang Islam paling bodoh nak berhala itu Tuhan enggak? Makanya kata Nabi wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku. Saya tidak pernah khawatir kalau kalian tuh jadi musyrik. Paham ya? Artinya kowe ora usah gampang nuduh Islam ku musyrik. Nabi itu enggak khawatir kalau kalian jadi musyrik. Artinya iman kalian senajan to bodoh seneng duwe aman, napa? Aman. Senajan to ngaji ngene-ngene entah apa? Aman. Paham ya? Jelas ya. Wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku. Saya tidak khawatir bahwa kamu akan jadi syirik. Pakai ilmu tadi loh, dawuh Allah, Rasulullah titah loh ya. Pasti kejadiannya akan seperti itu. Bahwa tidak mudah untuk mensyirikkan umat Islam. Mereka sing dawuh sinten Kanjeng Nabi. Paham ya? Tapi walakin akhsha alaikumud dunya. Tapi nak seneng duit aku wedi. Wah niku nyata anak niku. Masih sujud badhe ngecap bangsa duit Gus. Dunya to, yo ana semene. Oleh dawuh Nabi ra duit tok dunya. Dunia itu harta, tahta, wanita. Nah, duit itu enteng. Nah, itu ya enteng jadi Ruben. Tahta dia tidak tertarik, tidak tahta. Rata nyalek ya dia gitu. Nah, pacaran tahu, nak nyalek rata tahu dia. Berarti apa? Harta, seneng dia cuma ada duit. Walakin minta pindah ingsun aksa kuatir ingsun alaikumud dunya anta tanafasuha yento saling berlomba-lomba sira kabeh. Kala dawuh sapa rawi ngene iku Uqbah bin Amir fakanat mongko ana apa iki lawaqiah iki kejadian utawa iku akhirun nadrotin ku akhire penglihatanku nazar tuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pidato yang terbuka itu terakhir sama memandangi apa? Memandangi siapa? Rasulullah. Ya tentu Nabi meninggalnya 2 tahun kemudian, tapi bagi Uqbah bin Amir itu kenangan saya pidato Rasulullah ya saat menjelaskan itu. Apa? Ya tentu kan meskipun Nabi 2 tahun kemudian kan tidak semua sahabat berkesempatan selalu ketemu. Kalaupun ketemu mungkin tidak, orang Jawa itu gak tamat oleh ngendikan tidak apa. Aku delok Nabi tamat ya pas pidato itu kata siapa Uqbah bin Amir. Makanya beliau punya kenangan apa? Fakanat aitil kalwaqiah akhirun nadrotin nazar tuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.